I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. Kenapa dia membuat MBG? Itu selain tentu saja dia ingin bahwa pada nanti tahun 2045 misalnya gitu ya, ketika atau 2030 atau 35 ketika bonus demografi itu memuncak, dia berharap bahwa Indonesia tuh akan lahir generasi-generasi yang sehat. Nah, selama ini kan Jawa begitu dominan di dalam kue perekonomian kita. Nah, kalau di Kalimantan misalnya SPPG-nya, ya kan nggak mungkin barangnya dipasok dari Jawa, kan nggak mungkin ya, dari Semarang, dari Solo itu kan nggak mungkin. Artinya apa? Ada perekonomian lokal yang bergerak di situ. Ini multiplier efeknya sangat besar. SPPG menjadi ekosistem menurut saya yang sangat siap ketika dia itu didorong untuk membantu bencana. Mereka bukan hanya bisa cepat, tapi mereka juga punya standar karena sudah terbiasa ketika dia melayani MBG. Kadang-kadang kebahagiaan orang itu kan bukan karena dia dapat Rolls Royce, atau dia dapat Toyota, atau dia dapat motor baru. Tapi ketika dia disentuh oleh kebijakan pemerintah dan itu dia merasakan secara langsung ini manfaatnya, apa yang dia terima. Ini kan ada ekspresinya kan berbeda. Seperti dia akan melihat pemerintah itu kan seperti orang tua, terutama oleh anak-anak itu. Selamat datang di Podcast Menyala. Mulai dari sini menyala kemana-mana. Ja, ketemu lagi nih. Ya. Kita bahas apa hari ini nih? Kita bahas MBG. MBG. Nah, MBG ini sebenarnya menjadi satu hal yang menarik sih, selalu menarik dan relevan ya saat ini untuk dibahas. Karena itu sebagai salah satu program inisiatif dari Presiden Prabowo. Nah, dari lu gimana tuh melihatnya? Ya, kalau gue sendiri melihat program ini cukup bagus, cukup signifikan untuk masyarakat Indonesia ya. Kebutuhan dasar masyarakat kita itu juga terpenuhi secara bertahap ya. Nah, biar kita lebih ada insight soal MBG, kita akan ngobrol dengan pengamat sosial ekonomi dari Next Indonesia, Pak Heri. Pak Heri. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Sehat, Pak ya? Terima kasih, sehat. Alhamdulillah. Jadi gini nih, Pak. MBG nih, kita ngomongin MBG, makan bergizi gratis. Kalau dari program-program presiden sebelumnya kan kayaknya belum ada nih, dan baru ini sebagai satu inisiatif gitu dari programnya Pak Prabowo gitu. Nah, menurut Bapak sebagai inisiatif Pak Prabowo ini implementasi di masyarakatnya, atau apakah memang program ini cocok atau tepat sasaran dilaksanakan di masa kepresidenannya Pak Prabowo? Iya. Kita ngomongin soal MBG ini kan ini kan program baru ya, di negara kita ini program baru. Bahwa ini adalah sebuah inisiatif. Memang tidak original. Negara-negara lain, Brazil, Jepang segala macam sudah pernah melakukan ini. Tapi ada satu nafas di dalam menurut saya ya, kebijakan MBG ini terkait dengan sikap politiknya Prabowo. Dalam beberapa kebijakannya itu sangat terlihat bagaimana Prabowo itu ingin kebijakannya dia itu bisa langsung diterima oleh penerima manfaat. Ada sampelnya misalnya gini, kenapa dia mendirikan Koperasi Merah Putih? Itu kan untuk memutus mata rantai, mata rantai pasok yang begitu panjang. Kenapa dia membuat MBG? Itu selain tentu saja dia ingin bahwa pada nanti tahun 2045 misalnya gitu ya, ketika atau 2030 atau 35 ketika bonus demografi itu memuncak, dia berharap bahwa Indonesia tuh akan lahir generasi-generasi yang sehat, kira-kira gitu secara idealnya. Tapi jangan lupa, yang paling penting secara ekonomi dari luar itu, di luar tataran yang idealis seperti itu di bidang kesehatan yang diinginkan oleh Presiden, ini dikelola bukan dari Jakarta. Ya, bahwa koordinasinya di Jakarta iya, tapi bahwa tidak mungkin barang ini hanya dipasok dari Jawa, kira-kira gitu.
Nah, selama ini kan Jawa begitu dominan di dalam kue perekonomian kita. Benar. Nah, kalau di Kalimantan misalnya SPPG-nya, ya kan nggak mungkin barangnya dipasok dari Jawa, kan nggak mungkin ya, dari Semarang, dari Solo itu kan nggak mungkin. Artinya apa? Ada perekonomian lokal yang bergerak di situ. Nah, jadi ini menurut ini khas yang dibuat menurut saya itu. Jadi SPPG itu jangan hanya dilihat sebagai sebuah konsep kesehatan, tapi di situ ada implikasi ekonomi yang membuat kinerja perekonomian secara individual masyarakat itu bisa berkelanjutan. Ambil contoh gini. Ketika yang dia mau bikin membutuhkan sayuran nih SPPG, katakanlah wortel atau apa sayur yang dibutuhkan atau telur yang dibutuhkan, kan dia nggak mungkin datangkan itu misalkan dari Sulawesi kalau dia butuhnya di Kalimantan. Itu pasti dari daerah sekitar. Nah, ketika dari daerah sekitar, pada umumnya pedagang telur eceran ya untuk memasok ke dapur, kemudian wortel, kemudian kentang apa segala macam, itu kan pedagang-pedagang kecil dari pasar-pasar kecil. Kalau di Jawa Barat atau misalnya atau di Tangerang itu ada Ciputat misalnya, Parung yang memasok gitu ya. Nah, ini artinya mereka adalah pedagang-pedagang bukan pedagang kecil, tapi pedagang mikro. Iya, kan ya itu lebih kecil lagi. Nah, tapi dia bisa, kalau ini mereka hidup, mereka punya tempat untuk memasok, semacam off-taker lah kalau di dalam ekonomi itu, ada yang mengambil barang yang mereka produksi, itu kan artinya mereka akan memproduksi dengan mampu meningkatkan produksinya dia. Kalau produksinya dia meningkat, itu artinya apa? Ada penyerapan tenaga kerja. Tidak mungkin juga ketika tenaga kerja yang mau diserap itu berasal dari provinsi sebelah. Pasti dari kampung yang sama atau kampung sebelah. Nah, jadi ini multiplier efeknya sangat besar. Jadi itu juga yang harus dihitung gitu. Berarti ini bukan soal gizi doang, Pak, tapi secara holistik keseluruhan. Kegiatan kita dalam sehari-hari. Betul. Jadi gitu, Ja. Nah, ya kalau yang seperti tadi tuh Bapak tuh katakan lah ya, bahwa peran MBG ini bagi kemajuan setidaknya memenuhi itu kebutuhan bangsa kita ini cukup signifikan lah ya, secara holistik ya. Selain gizi tentu yang kita tahulah masyarakat kita mungkin knowledge soal gizi juga, kebutuhan soal gizi juga sangat berkurang, yang mungkin juga nanti belum tentu bisa dirasakan saat ini, bisa jadi ya 10-15 tahun ke depan yang generasi penerus ini yang bisa menikmati kesehatan bangsa kita lah. Begitupun dalam konteks perekonomian kan. Cuman belakangan ini kan kita tahu ya Pak ya, ada bencana nih yang membuat kita sedih lah di Sumatera maupun di Aceh ya, yang menimbulkan banyak korban juga. Nah, Bapak tuh melihat bagaimana tuh peran MBG, karena kan SPPG kan itu juga sudah dapurnya kan sudah ada. Nah, yang tadinya dapur ini hanya untuk dapur sekolah tapi berubah menjadi itu dapur bencana. Nah, Bapak tuh melihatnya sejauh ini tuh seperti apa perkembangannya? Kalau menurut saya tuh gini ya, selama ini kan kita tidak pernah mengenal, biasanya gitu, artinya tidak muncul ke permukaan, misalnya bahwa dapur itu harus punya berbagai macam sertifikasi, dan itu ada di standar nasional dan internasional. Nah, kemudian dengan adanya MBG, adanya SPPG, dapur untuk MBG itu, nah kita itu diperkenalkan dengan sertifikasi itu publik, maksud saya, bahwa ini ada standar higienis apa segala macam. Waktu awal-awal kan memang relatif biasa ada random lah, ada masalah gitu segala macam, yang kemudian sekarang ini sudah mulai diwajibkan dengan sertifikasi itu. Jadi artinya bagaimana sebuah produk yang lahir dari dapur itu dari rantai pasok, kemudian proses pengolahan diproduksi sampai pada pengirimannya, delivery, itu semuanya ternyata ada sertifikasinya, dan itu sekarang sudah mulai diberlakukan. Nah, kaitannya kalau kita bicara ini kan artinya sekarang ini sudah ada standar mutu yang lebih baik. Nah, karena sudah ada standar mutu yang lebih baik, karenanya ketika SPPG ini SPPG menjadi ekosistem menurut saya yang sangat siap ketika dia itu didorong untuk membantu bencana. Nah, makanya kemarin kan sudah mulai ya MBG itu BGN ya, Badan Gizi Nasional itu melalui SPG memerintahkan untuk membuka dapur umum di wilayah-wilayah bencana. Nah, mereka bukan hanya bisa cepat, tapi mereka juga punya standar karena sudah terbiasa ketika dia melayani MBG. Nah, menurut saya ini sangat penting gitu ya. Jadi nggak asal masak aduk gitu, nggak mungkin gitu kan.
bahan bakunya juga dilihat, ada standar mutunya tersendiri. Kemudian prosesnya bagaimana barang itu diolah, bagaimana barang itu dicuci gitu ya, wadahnya segala macam. Iya. Itu kan ada standarnya semua. Nah, dengan standar yang sudah melekat pada SPPG, maka dia akan memberikan kualitas yang sangat baik ketika dia bisa membantu bencana gitu. Nah, apalagi ini sih Pak, saya masuk di tadi kan udah disinggung soal SPPG menjadi dapur bencana. Iya. Dan ini jumlahnya nggak main-main, ada 105 kalau nggak salah di daerah bencana itu SPPG yang dijalankan. Tadi Bapak juga sebut bahwa SPPG sebagai ekosistem. Artinya kan di situ tidak hanya untuk menyuplai makanan bagi korban bencana, tapi juga dalam tanda kutip itu juga mencoba untuk menghidupkan kembali gairah perekonomian di sana, juga termasuk gairah kehidupan lah. Betul. Sederhananya. Betul. Nah, melihat bahwasanya menurut Bapak keputusan dari pemerintah untuk mendorong untuk melalui BGN SPPG menjadi dapur bencana itu keputusan yang tepat dan memang harus dilaksanakan apa gimana Pak? Iya, menurut saya tuh gitu. Jadi gini ya sebenarnya, melihat MBG itu bukan sekadar kita ke dapur kemudian memberi makan bergizi kepada siswa. Nggak ada yang jauh lebih besar dari itu. Ini kalau dalam pandangan saya ya, misalnya pertama, makan bergizi gratis itu menjadi bagian penting dari ekosistem kesehatan nasional. Satu itu. Kedua, seperti tadi saya sampaikan, dia menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi nasional. Karena dia akan mendorong konsumsi rumah tangga itu menjadi lebih tinggi. Rumah tangganya itu adalah rumah tangga tadi para pemasok misalnya gitu ya, pemasok kentang, pemasok telur. Mereka kan tadinya nggak punya duit atau punya duitnya terbatas. Ketika ada SPPG, barangnya laku, dia punya laba yang lebih besar. Nah, karena punya laba yang lebih besar, maka dia punya kemampuan untuk belanja yang lebih. Nah, ini jadi di ekosistem nasional. Dan yang ketiga, tanpa kita sadari, dan ini baru melek juga saya itu, misalnya, bahwa dia menjadi ekosistem penanggulangan bencana. Pemulihan lah ya, pemulihan bencana. Dan ini kan sekarang dibuktikan nih. Ini satu pembelajaran. Ini jangan dilihat bahwa jumlahnya misalnya 100 kecil itu. Enggak soal itu. Siapa yang paling siap? Pertanyaannya. Iya, benar. Yang paling siap kemudian menyiapkan bukan hanya mampu memproduksi, tapi membuat itu standar mutunya juga yang sudah certified lah kira-kira gitu ya. Ada standar mutu yang memang diinikan yang dikelola atau yang dia menjadi modal mereka ketika memproduksi atau kemudian delivery. Nah, ini baru kita pelajari sehingga sebenarnya mereka ini bisa menjadi ekosistem bencana dalam pemulihan bencana. Sekarang gimana tiba-tiba ada bencana misalnya di Aceh. Siapa yang berani orang mau bawa makanan dari Jakarta, dari Jawa, butuh pesawat apa segala macam. Tapi belajar dari SPPG, ini yang dia lakukan. Jadi menurut saya tuh itu menjadi penting tuh. Ada nilai di situ yang value, Pak. Ada value atau nilai. Artinya gini ya Pak ya, apa yang terjadi di Aceh dan di Sumatera ini terkait dapur tersebut itu kemungkinan itu bisa direplikasi ya di daerah-daerah rawan misalnya. Dan itu cukup kita lihat sampai saat ini ya pemerintah cukup responsif ya dan cukup adaptif untuk melihat situasi yang ada saat ini. Nah, menurut Bapak tuh proyeksinya hal ini untuk direplikasi di daerah lain itu seperti apa? Apakah sudah siap atau bagaimana? Kalau kita ingin melakukan sesuatu, itu kan ada dua kemungkinan. Kita jalan dulu, kita belajar dari kekurangan ketika kita jalan. Atau kita siapkan dulu semuanya serba sempurna, baru kita jalan. Nah, dalam kasus MBG ini, SPPG, menurut saya itu pilihannya ada yang pertama. Dan ini biasanya yang berhasil. Jadi dia jalan aja dulu, kemudian dia jalan, nanti kan ada evaluasi. Oh ini kekurangannya di mana nih? Oh ternyata sentra produksi untuk bahan baku agak berkurang. Kita sudah harus pembangunan ekosistem di daerah-daerah yang rawan bencana. Kan kita punya historical datanya tuh. Nah dari situ kemudian model penyajiannya. Apakah kita dengan piring itu beling cocok? Atau kita perlu dengan styrofoam aja misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu semua nanti jadi bahan evaluasi. Tapi bahwa kehadiran, yang penting hadir dulu di daerah pemulihan bencana. Ketika dia sudah hadir, maka di situ sudah dia melakukan, maka dia akan bisa mengevaluasi. Gitu. Masih tertarik soal ini Pak, bahwasanya MBG atau SPBG itu sebagai
titik pengembangan peradaban gitu. Kenapa saya highlight itu gitu? Karena memang tadi kan Bapak bicara sendiri bahwa itu pengembangan ekosistem, mulai dari ekonomi, gizi segala macam. Nah, bahwasanya ini sebagai sebuah program dari, apalagi ini program inisiatif Pak Presiden yang masih baru, dia sebuah program yang prioritas gitu Pak. Ekosistem ini itu selama setahun secara penyelenggaraan gitu, itu sudah pasti ada pengembangan positifnya kan Pak? Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya menurut saya tuh memang gini, kalau kita ngomongin peradaban, jarang sekali program kebijakan publik, program pemerintah itu yang memberikan impact itu ke banyak sekali sektor. Nah, yang sekarang terlihat itu ada kan di MBG, tanpa bahwa memang masih ada yang perlu direvisi, perlu ada yang dievaluasi, itu oke lah ya gitu. Seperti tadi, dia tidak hanya memberikan implikasi besar pada sektor kesehatan, tapi juga kepada sektor ekonomi dan kemudian sektor sosial sebagai bagian dari ekosistem mitigasi bencana atau penanggulangan bencana. Ini kan tidak dimiliki oleh program-program yang lain. Misalnya program pengadaan senjata nggak ada begini. Kredit perbankan enggak juga begini. Implikasinya itu kan terlalu jauh. Apalagi program-program pemerintah itu yang lain, pembangunan sekolah juga kan ya itu soal investasi pendidikan. Nah ini menurut saya itu yang bisa, dan itu langsung berangkatnya titik tolaknya itu dari bawah. Karena kan ini SPPG, dia langsung menyentuh masyarakat. Ketika dia menyentuh masyarakat, ibaratnya gitu, kemudian dia memberikan, memancarkan efek kan. Nah efeknya itu adalah tadi ekonomi, sosial, kesehatan segala macam. Nah dia itu berangkat dari satu titik itu, bukan dari titik pusat. Ibaratnya itu kayak film Star Wars gitu ya. Itu ditembak, mental kemana-mana kan, mencar. Kalau apa tuh namanya tuh kalau ada senjata itu dulu kan kalau ditembak tuh ada laser. Ya gitu. Kalau ini kan enggak, dari bawah, di bawah ke atas gitu. Nah, ini yang kelihatannya menjadi khas dari apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu. Ingat enggak? Baru 1 bulan dia dilantik, kebijakan pertama dia yang keluar itu adalah apa? Penghapusan kredit macet UMKM. Dia keluarin Kepres itu. Nah, maksud saya ini kelihatannya khas. Kalau saya perhatikan ya, oh dia ini nggak mau lagi urusannya bertele-tele, birokrasi apa segala macam. Dia pengen langsung, siapa yang butuhkan? Guru Pak di daerah situ, langsung ke situ jegrek gitu kira-kira. Ya artinya kan ini sebagai ini Pak ya, bahwa konsep yang maksud saya mungkin ini yang tidak disadari orang, bahwa dipikirkan oleh Presiden Prabowo bahwa ya udah langsung ke masyarakatnya, karena memang rakyat kan yang utama gitu. Jadi gitu ya. Iya, jadi kalau yang saya tangkap deh dari penjelasan itu beliau, intinya kalau secara keseluruhan MBG ini ya sungguh sangat berperan sekali kan dalam mengembangkan kita sebagai warga negara Indonesia ya. Manfaatnya begitu banyak ya. Ya paling hanya masalah-masalah teknis yang kadang-kadang itu insidental lah yang terjadi yang di lapangan, yang tentu mesti diperbaiki. Tapi perlu di-highlight soal itu yang tadi kan, bahwasanya ini adalah hal yang baru dan baru langsung ke masyarakat. MBG itu tentunya kan sudah dirasakan oleh rakyat kan. Bagaimana respon menurut Bapak ketika kita melihat nih, wah ternyata memang berdampak gitu kan? Artinya kan memang masyarakat menikmati itu gitu. Jadi melihat bagaimana bahagianya masyarakat itu, respon Bapak gimana? Ngelihatnya itu kayak mereka senang gitu, happy. Apalagi di beberapa daerah anak-anak loh antusias Pak. Secara sosial lah ya kan. Ya ini lagi-lagi menurut saya, ini kan sekarang kan udah modelnya orang bikin clipper atau video-video pendek. Nah respon publik secara individual, terutama oleh anak, ekspresi segala macam hal yang positif atau ekspresi pedagang pemasok ke SPPG, itu kan bisa digunakan di dalam strategi komunikasinya BGN. Karena gini, kadang-kadang kebahagiaan orang itu kan bukan karena dia dapat Rolls Royce, atau dia dapat Toyota, atau dia dapat motor baru. Tapi ketika dia disentuh oleh kebijakan pemerintah dan itu dia merasakan secara langsung ini manfaatnya, apa yang dia terima, ini kan ada ekspresinya kan berbeda. Seperti dia akan melihat pemerintah itu kan seperti orang tua, terutama oleh anak-anak itu.
Nah, jadi karena dia diperhatikan oleh orang tuanya, kemudian dia memiliki ekspresi yang positif gitu. Berarti intinya negara itu hadir Pak ya, Iya nih. melalui MBG ini kepada Iya. masyarakat kecil. Iya. Ya gitu Jan. Nah, intinya pemerintah itu benar-benar responsif ya Betul. dalam dan cukup tuh adaptif lah dalam tuh melihat tuh kondisi yang ada saat ini, terutama tuh dalam konteks MBG dan tuh penyelesaian bencana ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke. Pak Heri yang sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Menyala.